Nah, di depan saya ini ada senapan angin PCP Bocap Destet tabungnya 500 cc. Sesuai judul di video hari ini, saya ingin memberikan informasi mengenai perbedaan dari senapan angin PCP Bocap Destet. Yang dua di atas ini ada Destet seri SS, yang di bawahnya ini ada Destet serinya RM. Ini perlu teman-teman ketahui ya, untuk senapan angin PCP Bocap Destet ini walaupun satu merek, tapi beda seri atau beda tipe, itu ada perbedaan dari segi konstruksinya. Sebenarnya kalau soal kemampuannya sih keduanya sama ya, soal akurasi dan power sama persis. Cuman perbedaannya ada di beberapa titik poin, terutama di konstruksinya. Supaya teman-teman lebih mudah membedakan dan supaya teman-teman juga ada bahan referensi nanti ketika mau cari senapan angin kelas PCP Bocap Destet, nggak bingung mau pilih yang mana, simak aja video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, kalau berbicara soal senapan angin PCP Bocap Destet tabungnya 500 cc dari beberapa tahun terakhir ya, tahun kemarin hingga tahun saat ini, itu ada banyak sekali seri yang bermunculan. Ini khusus membahas Destet saja ya. Destet dulu pertama ada yang seri S2, ada yang seri SS, ada yang seri RM, terus ada seri apa lagi kemarin saya lupa, ada banyak sekali. Itu banyak sekali perbedaan dari terutama konstruksinya. Mungkin teman-teman subscriber lama yang sudah pernah nonton video saya tahu ya, pernah saya menjelaskan mengenai spek umumnya kurang lebih sama, cuman perbedaannya hanya di segi konstruksi luar saja. Dan setiap konstruksi ini memiliki bawaan masing-masing soal penempatan komponennya. Ya. Jadi teman-teman ada yang suka dulu fanatik seri yang ini, karena memang perbedaannya di konstruksinya. Nah, ini ada dua seri senapan angin PCP Bocap Destet yang tersisa di Panasonic Official. Sebenarnya kedua ini untuk pembahasan detailnya, spesifikasi lengkapnya masing-masing sudah ada di video sebelumnya. Jika teman-teman ingin tahu nanti bisa linknya diklik aja, saya sisihkan di kolom komentar. Ini saya bahas dulu mengenai perbedaannya ya. Mengenai konstruksi, tampilan luar, dan mungkin fitur-fitur yang lain mengenai senapan angin PCP Bocap Destet ini, seri SS yang dua ini, yang dua di bawah ada seri RM. Oke, saya mulai. Perbedaan yang pertama ada dari segi harga. Nah, untuk harga senapan angin PCP Bocap Destet yang seri SS ini Rp2.800.000. Sedangkan yang dua di bawah ini ya, ini ada senapan angin PCP Bocap Destet seri RM harganya Rp2.700.000. Soal harga ada selisih perbedaan ya, lebih murah yang Destet seri RM. Karena memang fiturnya ada yang berbeda, ini saya jelaskan dulu satu persatu. Dari harga sudah ya. Kemudian lanjut, perbedaan yang kedua itu ada di bagian tabung. Bukan dari lingkar diameternya, cuman dia label bawaan produksi dari tabungnya itu yang berbeda. Yang Destet seri SS bawaan tabungnya ini Dural Bocap Taiwan 500 cc serinya yang GSM atau mereknya GSM. Kemampuan sama, cuman beda model label saja. Terus sedangkan untuk yang seri RM ini untuk tabungnya produk dari labelnya Venom. Sama kemampuannya, diameternya sama, kemampuan sama, cuman beda di label saja. Biasanya orang teman-teman kan ada yang fanatik suka yang Venom, ada juga yang dari GSM, ada yang seri yang kemarin itu kalau nggak salah ada produk dari senapan apa ya, saya lupa. Dari tabungnya itu ada RIS ya, RIS itu ada. Nah, itu sama-sama tabungnya bagus, sama-sama kuatnya, cuma beda tampilan label saja. Oke ya, dari tabung sudah. Kemudian lanjut di bagian konstruksi sekat tabung. Nah, konstruksi sekat tabung dari senapan angin PCP Bocap Destet seri SS itu dia agak pendek. Ini sekat tabungnya. Oke. Ini pendek ya, sekat tabungnya. Kalau yang seri RM ya, ini untuk sekat tabungnya agak panjang. Selisihnya sekitar 4 kalau enggak 5 sentian. Ini dari bawaannya seri SS ke RM lebih panjang. Perbedaannya cuma di jumlah tandon anginnya, dia agak banyak sedikit. Selisihnya mungkin cuma 1 sampai 3 cc-an lah kurang lebihnya di bagian tandon angin di sini.
Jadi jumlah tembakannya nanti ada selisih perbedaan, lebih banyak sedikit ya, mungkin selisihnya nggak banyak, 1-2 kali tembakan lah. Kalau dihitung FPS-nya sama, tekanan anginnya sama dengan jumlah tembakan yang kurang lebih ada selisih perbedaan. Oke, jelas ya. Terus lanjut. Kemudian perbedaan yang berikutnya ada di chamber. Nah, yang paling mencolok ya, chamber ini untuk yang DC seri RM modelnya seperti ini. Dengan rel bagian atasnya ya menggunakan ukuran 22 mili. Jadi menggunakan rel mounting Picatinny dengan ruang ledak standarnya ini 15 sampai ini yang 14 sampai 15 cc. Yang ini. Ya. Sedangkan untuk bawaannya yang D-State seri SS ya, chambernya seperti ini modelnya. Relnya bagian atas dia menggunakan ukuran agak kecil, yaitu ukurannya 11 mili. Jadi ukuran mounting penjepitnya beda, ya nggak sama. Terus ruang ledaknya dia agak sedikit lebih besar, yaitu 15 sampai 16-an. Jadi untuk powernya sebenarnya power kalau dihitung FPS-nya sama. Cuman kalau untuk senapan angin khususnya yang D-State SS ini untuk untuk power FPS rata-rata di angka 900 sampai 1000 FPS itu membutuhkan per hammer yang sedang ada juga sudah bisa. Kalau yang ini, yang seri RM D-State itu kalau untuk mencapai power yang 900 sampai 1000 FPS itu harus menggunakan per hammer yang agak keras karena ruang ledaknya dia berbeda, ada selisih. Jadi semakin besar ruang ledak memungkinkan settingan power yang standar aja sudah bisa menghasilkan power yang cukup besar. Oke, jelas ya. Terus lanjut lagi. Kemudian di penempatan manometer. Seri RM dan seri SS, keduanya ini fungsi dari manometernya sama, cuman perbedaannya ada di penempatan saja. Untuk yang seri RM D-State, penempatan manometer ada di bagian chamber bawah, seperti ini. Kalau yang seri D-State SS, manometernya ada di posisi sebelah kiri, seperti ini. Oke. Penempatannya sama, yaitu di bagian manometer, cuman beda posisi saja. Oke, suka yang mana? Manometer ada di samping chamber sebelah kiri atau ada penempatan manometer di posisi chamber bagian bawah. Ya, silakan kalau penempatan manometer kira-kira teman-teman ada yang ingin ditambahin komentarnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke ya. Kemudian lanjut. Mengenai popor, kalau popornya bahan kayunya sama, pengerjaannya sama persis, ya. Cuma perbedaannya ada di penempatan sekat baut dan satu lagi di grafirnya. Kalau yang seri RM, ya, untuk grafirnya D-State itu ada posisinya lurus di sebelah bawahnya pas cancel kokang. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk yang seri SS grafirnya posisi ada di bawah mano. Nah, seperti ini. Jadi nggak sama ya. Untuk membedakannya cuma dilihat dari ini sudah kelihatan ini. Oke, suka yang mana? Monggo silakan tulis di komentar masing-masing. Oke, terus dari popor sudah, apalagi ya? Lanjut kemudian di soal kemampuan. Nah, kalau berbicara soal kemampuan, tadi sudah di awal video saya singgung ya. Kemampuan dari kedua ini senapan angin ini sama karena dibekali ya panjang larasnya itu sama-sama 60 cm, dari bahannya juga sama persis. Bahan larasnya baja standar pabrikan yang menggunakan ulir dalamnya itu pakai 12 ulir ya. Tapi untuk lingkar diameter dari laras seri RM dan D-State SS itu ada sedikit perbedaan, yaitu untuk masuknya ini lingkarnya di sini ya, dari laras masuk ke chamber. Seri RM dan SS itu nggak sama. Jadi kalau dioper larasnya walaupun dari bahan sama, pengerjaannya sama, ulirnya sama, dan pokoknya semuanya sama, cuma perbedaannya hanya di lingkar diameter atau panjang masuknya laras ke dalam chamber itu nggak sama, jadi nggak bisa dioper. Karena nanti kalau dioper bukan rumahannya atau bukan settingan bawaannya, itu nanti ada kendala. Oke, seperti itu ya. Terus soal jumlah tembakannya sama persis karena menggunakan per hammer yang bisa disesuaikan. Ini kalau berbicara soal power ya, settingannya sama, big game FPS rata-rata di angka 900 sampai 1000 FPS ya, pakai mimis bobotnya sama.
itu jumlah tembakannya keduanya sama. Ya, seri RM ataupun yang SS, full shootnya ya maksimal, settingan power yang paling kenceng ya, hitung FPS-nya sama, PS yanginya sama, jumlah tembakannya maksimal 30 sampai 40 kali shoot. Kalau pengen jumlahnya lebih banyak lagi, pakai settingan low yang medium dengan FPS rata-rata 700 sampai 800-an, bisa tembus di angka sekitar hampir masuk di 80 kali shoot. Ya, silakan bisa dicoba sendiri untuk tes outdoor-nya, tes lapangannya mengenai 2 unit senapan angin ini. Coba kalau teman-teman pengen nyoba sendiri ya. Oke, dari komponen sudah, kemampuan sudah, terus atribut. Soal aksesoris, keduanya ini nggak pilih-pilih ya. Kalau yang seri SS, seri RM dioper aja pakai teleskop satu sama lain bisa. Tapi yang harus diperhatikan tadi kan mountingnya, karena seri RM dia menggunakan lingkar, bukan lingkar ya, diameternya ini pakai yang 22 mili. Jadi teman-teman harus punya cadangan. Nanti kalau mau oper dari teleskop D-state-nya dipasang di SS, dipindah ke teleskop D-state-nya yang seri RM, itu rumahnya chamber kan beda untuk penjapitnya, relnya bagian atas. Jadi harus disesuaikan. Soal peredam, bipod, laser center sama, tidak ada perbedaan. Oke, jelas ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Senapan angin PCP Bocap D-state seri SS dan seri RM memiliki garis besar fungsinya sama, power, akurasi sama. Perbedaannya dari segi konstruksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kira-kira dari pendapat dari teman-teman mengenai kedua seri senapan angin yang saya review ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian. Dari pembahasan saya tadi mengenai senapan angin PCP Bocap D-state ya, tabungnya 500 cc. Kira-kira teman-teman suka yang konstruksi model D-state seri SS atau konstruksi dari modelnya senapan angin PCP Bocap D-state seri RM? Silakan mengenai pendapat masing-masing tulis di kolom komentar. Jika masih bingung atau mungkin pengen ngobrol santai soal senapan angin ini, bisa langsung menghubungi via WA, siap untuk dibantu. Oke ya, itu aja informasi yang bisa saya share, dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu laras dari Jawa Timur.